Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada kesempatan pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan kuliah pakar. Pada kesempatan hari ini, kuliah pakar merupakan kegiatan penyampaian informasi dalam menunjang kompetensi lulusan yang salah satunya adalah pengelolaan limbah B3 khususnya di rumah sakit. Selamat pagi. Ya, tetap semangat tapi tetap semuanya gitu ya. Kekaban jahe naik helikopter. Jauh-jauh ke sini untuk beli buah naga. Selamat datang Ibu Mega sebagai narasumber. Kami nantikan pengalaman yang berharga. Ibu narasumber kita akan menyampaikan dari segi kepakaran beliau di bidang B3 rumah sakit dan bagaimana pengelolaannya, bagaimana teknisnya di lapangan. Mungkin akan menyampaikan juga beberapa halangan seperti itu ya Bu, beberapa hambatan sehingga regulasinya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman yang hadir di sini untuk mengambil seluruh ilmu yang diberikan oleh Bu narasumber dan pengalaman beliau agar bisa kita dapatkan dan kita simpan untuk menjadi bekal bagi kita nanti setelah tamat dari jurusan ini. Semangat pagi. Ya, ini kita mau mulai satu pertanyaan dulu ya untuk kita. Jadi sebagai informasi bahwa kenapa pengelolaan limbah B3 bukan limbah domestik ya, bukan limbah sampah, itu sekarang menjadi cukup seksi di negara kita, Indonesia terutama. Jurusan teknik saya bilang adalah jurusan yang cukup seksi. Ya, sejak Undang-Undang Cipta Kerja, setiap perusahaan, usaha kegiatan apapun tidak akan bisa berprofesional kalau dia tidak punya sertifikasi untuk pengelolaan limbah B3, sertifikasi untuk pengelolaan emisi, pertama genset dan boiler, dan orang-orang yang punya sertifikasi dalam pengelolaan limbah. Jadi limbah B3 adalah limbah sisa dan usaha yang kegiatan mengandung B3. Kalau dibilang limbah, sisa, sampah, dan yang mengandung B3, berarti kita harus paham dulu apa itu B3, benar? Nah, untuk pengelolaan limbah B3 itu ada 6. Pengelolaan limbah B3, beda pengelolaan limbah B3, beda pengelolaan limbah B3. Ya, pengelolaan limbah B3 adalah masuk di dalam kategori pengelolaan limbah B3. Nah, untuk pengelolaan limbah B3 itu ada 6 kriterianya, mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan data penimbunan. Ya, itu berdasarkan Permendalan 6 tahun 2021. Kegiatan baik rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas itu menghasilkan limbah medis dan non medis. Nah, khusus untuk limbah medis, ya itu disebut dengan limbah B3. Semua limbah medis itu limbah B3, ada limbah padat, cair, dan gas. Untuk limbah padat
Ada 9 kategorinya. Ada infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sitotoksik, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan kandungan logam rendah tinggi. Jadi ada 6 kategori untuk limbah padat medis. Nah, untuk limbah padat medis tadi, itu dia ada yang bersifat infeksius. Nah, infeksius itu misalnya sarung tangan, kemudian apron, masker, apapun yang terkontaminasi dengan cairan tubuh penderita itu disebut dengan limbah infeksius. Nah, ada limbah yang paling banyak di dalam pengolahan limbah medis adalah insinerator. Ya, efisiensi pembakaran cuma 99,95%. Kalau dia pembakarannya tidak sempurna, maka izinnya juga tidak akan diterbitkan. Jadi ingat ini, untuk pengolahan limbah medis, baik itu menggunakan insinerator, desinfeksi maupun alkohol, dia juga harus punya izin. Salah satu persyaratan prasarana rumah sakit yang paling ekstrim adalah bahwa setiap rumah sakit harus punya jalur yang berbeda untuk pengangkutan limbah, jalur pengangkutan limbah dengan jalur pasien atau pengunjung. Dia harus beda jalurnya. Kalau di Pinang, kalau pernah ke Pinang itu coba lihat, tidak satu pun pasien yang bisa kita lihat kalau kita berjalan ke sana. Karena dia punya ruang berbeda, jalan yang berbeda. Tapi di Indonesia, walaupun persyaratannya sesuai dengan Permenkes 2023 harus punya jalur berbeda, tapi coba cek di mana rumah sakit yang punya jalur berbeda. Kalau kita mau lewat UGD, pasti ketemu dengan pasien. Kalau kita mau ke private dokter, pasti ketemu dengan pasien. Jalurnya sama, walaupun di aturannya dia harus punya jalur berbeda di dalam pengangkutan limbah dengan jalur pasien, dokter atau pengunjung. Kenapa dia harus punya jalur yang berbeda? Untuk menghindari terkontaminasi dengan manusia lainnya. Selanjutnya, pengelolaan selanjutnya adalah dikubur. Yang dikubur itu biasanya adalah bukan limbah infeksius ataupun benda tajam, tapi adalah sisa potongan jaringan tubuh manusia, patologi. Jadi semua tahapan pengelolaan limbah B3 tadi harus punya izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada 2 sebetulnya poin di dalam pengangkutan limbah B3 khususnya. Poin pertama, kerjasama dengan pihak ketiga. Semua transportan limbah B3 itu pasti punya izin di seluruh Indonesia. Ya, cuma memang akan besar kosnya kalau di daerah pedalaman. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, semua pengelolaan limbah B3 bisa dilakukan oleh pasien kes, semua dari 1 sampai 6. Tetapi dia harus punya izin dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Itu yang tidak paham. Semua pasien kes bisa mengukur limbahnya, terutama limbah patologi. Semua pasti bisa dikubur, tetapi syarat penguburan juga harus ada. Itu dia sosialisasi untuk regulasi limbah tahun 2015 memang belum semua. Demikian, terima kasih. Sumber yang telah memberikan materi di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Selanjutnya saya terima sertifikat. Ibu Mega sebagai narasumber kita, kami mengucapkan terima kasih atas paparan luar biasa untuk